Kembali lagi di acara podcast kami. Wah, dua keren. Jadi, Terima kasih Lego. jadi kami merupakan mahasiswa agribisnis angkatan 2023 dan kami juga kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, narasumber yang sangat spesial. Sangat ganteng, Le. Iya. Baca Dia merupakan owner dari suatu usaha. Jadi halo Kak. Halo, Dika. Halo Bang Nika. Halo. Sebelumnya kami Udah kenal. mengucapkan terima kasih lah kepada Abang karena Sama-sama. mungkin pebisnis sibuk. Benar ya? Sibuk. Karena Cari waktu gak susah. Sibuk. kami terima kasih lah sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kami kali ini. Iya. Nah, semoga kami bisa mendapatkan informasi yang menarik, motivasi agar kami bisa menjadi seperti Abang ini. Kan? Kita saling sharing. Nah, boleh mungkin Bang perkenalan dulu Bang Ya, untuk teman-teman, kenalkan izin ya, saya Andi teman-teman Ramadhani dari agribisnis juga angkatan 22. Di sini sebagai owner angkringan Kite-Kite. Nah, di sini saya sedikit cerita asal muasal gitu kan, asal muasal angkringan Kite-Kite. Nah, di sini angkringan Kite-Kite itu punya dari dua mahasiswa agribisnis. Nah, ada partner saya itu Ahmad Farazi angkatan 22 juga yang saat ini berhalangan gabung dari untuk teman-teman. Nah, kami di sini mulai usaha itu dari semester 5. Semester 5, nah yang di mana pada tanggal 2 Februari tahun 2025 itu kami buka angkringan di Jalan Raya Bulunijuk depan Indomaret itu, yang sebelumnya di sini gitu kan. Nah, di sini usaha ini juga awalnya itu melihat banyak mahasiswa atau masyarakat sekitar itu membutuhkan tempat nongkrong yang nyaman serta murah dan menjadi tempat kumpul masyarakat. apalagi mahasiswa ini kan Ya. butuh yang murah untuk mengerjakan skripsi. Ya, kayak benar. Lagi Le. Nyantai gitu kan. Murah, nyantai, ada wifi-nya. Nah, benar, apalagi paket Iya. komplit. Nah, di situ juga kami memberanikan diri untuk membuat usaha angkringan yang sebelumnya itu ya angkringan gitu. Kami sekarang itu ada warkop. Ya, gabung angkringan sama warkop. Gitu. Beralih. Iya, Apa gimana? bukan beralih, kami itu diversifikasi dua produk. Iya, gabungan. angkringan sama warkop. Pasti kan usaha Abang ini kan memiliki ciri khas tersendiri nih kan. Nah, Dari, benar. usaha-usaha lain apa itu Bang? Ciri khas utama. Kita nih Nah. apa Bang? Pengen tahu. Pengen dong, asli gua. Nah, di situ ciri khas kami itu kami mengutamakan suasana yang nyaman, harga yang terjangkau, yang ramah di kantong mahasiswa serta pelayanan yang baik gitu. Nama di Iya, kantong sih. Iya, ramah di kantong, ada wifi itu paket komplit. Paket Nah, tuh, Bos. Kami di sini juga selalu berusaha membuat pelanggan itu seperti sedang nongkrong di rumah sendiri. Iya. Yang bener Jadi, gitu. sekarang kami ciptakan itu. Setiap Iya. usaha ini kan pasti ada ciri khasnya Bang. Iya, pasti Setiap usaha. usaha itu. Nah, dari kita ini apa sih Bang ciri khas utamanya? Nah, di sini kami mengutamakan suasana yang nyaman, ya yang pastinya ramah di kantong, apalagi mahasiswa. Nah, di sini pelayanan yang kami berikan itu juga lumayan baik gitu kan, sehingga konsumen itu merasa nyaman, apalagi Entah lah ya. iya. Di sini juga kami berusaha membuat pelanggan itu merasa kalau di tempat kami itu nongkrong di rumah sendiri gitu. Ya nyaman, adem, ayem, nyaman, enak gitu. Ada Bang. Asli seperti yang kita tahu kan mahasiswa kos-kosan ini kan perantau juga pasti Iya. merindukan suasana rumah. Iya pasti di situ kita peluang menciptakan Benar. suasana rumah itu sendiri. Dalam menjalankan usaha kuliner ini sendiri Bang, seberapa penting Bang inovasi produk baru? Ya menurut saya itu sangat penting ya. Itu suatu hal yang penting. Bagaimana kalau menu yang kita jual itu aja, itu bakalan bosen di Iya, pelanggan. bosen. Iya, itu pelanggan juga. Maka dari itu kami terus mencoba menghadirkan menu-menu baru gitu, ide-ide baru untuk pelanggan itu tetap tertarik untuk datang kembali ke kami, sehingga yang disampaikan tadi juga mudah bosen gitu. Ya itu jual itu aja bang, jual itu terus bang. Kan di situ inovasi produk itu sangat penting banget. Benar. Ya, biar kita nggak kalah dari kompetitor ya pertama ya. Dan menjaga loyalitas konsumen. Iya ya pasti itu.
Apalagi seperti yang kita tahu anak kos ini mudah bosan dengan Iya. menu itu saja. Benar. Nasi Padang. Iya. Muak-muak Iya, sama nasi padang terus. Iya. Di kita sendiri produk apa bang yang paling diminati, yang paling sering dibeli oleh pelanggan ini? Ya rata-rata minuman sama bakaran. Bakaran. Iya, kalau Sate-satean tadi. iya sate-satean Iya. tadi kan. Nah, di sini paling banyak itu di sate-satean gitu, kayak nasi bakar, ceker, abdi jeroan-jeroan gitu kan, seafood. Nah, di sini juga kalau minumannya itu kopi. Kopi juga masuk ke tren kekinian kan. Ya, Kalau asli. budaya Gen Z, ngopi, Gen Z. iya budaya ngopi itu meningkat kan. Nah, kayak apa tuh beberapa menu tersebut juga cocok untuk teman nongkrong gitu. Nah, kami berusaha menciptakan produk-produk yang diminati konsumen. Nah, inovasi-inovasi produk tersebut apakah dilakukan Secara berkala. secara Tiba-tiba tren. atau mengikuti saran pelanggan juga bang? Nah, yang pasti biasanya kami itu yang pertama itu dari masukan pelanggan yang pertama. Nah, baru yang kedua kita melihat tren-tren di media sosial. Oh, apa sih tren yang kekinian yang Viral, cocok? ya? Iya, yang cocok nih untuk dipadukan dengan tempat nongkrong ini gitu. Dan itu juga hasil dari diskusi kami berdua gitu. Oh, yang mana Dari nih yang paling owner cocok? sama- Iya, sama Ahmad Farazi tadi. Kami selalu diskusikan bagaimana menu yang cocok yang kami hadirkan gitu. Sebelum kami melaunching itu kami evaluasi dulu sebagai masukan dari pelanggan tadi. Benar. Karena kan selaku kayak kita generasi muda kan kayak suka FOMO tuh Iya, FOMO. Sebentar hanya anak mie kan. Nah ini kayak beda terus. Sebentar hilang. Ya, sebentar hilang. Itu tantangan. Iya, Kalau misalkan punya FOMO gitu. hilang. Nah, kalau minuman itu bang, yang paling sering dibeli oleh konsumen itu bang? Untuk minuman Ya, ya kopi-kopian sih. kopi apa bang? Menu apa? Kopi Paling spesifik, favorit. Bang, itu. kopi susu. Kopi susu. Oh, kopi Best. susu. Paling laris Iya, bang. paling laris karena murah juga kan. Iya. Mulai berapa tuh bang? Kami Susu itu? kalau kopi susu dari mulai 10 sampai 12 gitu kalau kopi dingin. Kalau yang nggak suka kopi itu ada bang? Menu lain, Bang? Ada non kopi juga. Yang Kami itu favorit itu buat apa bang? matcha sih. Matcha kami Matcha. paling best seller. Ciwi-ciwi ya bang? Iya, cewek-cewek, Asik. cowok-cowok juga. Oh, cocok. Iya, Kurang sih bang, Cowok. rumput. cowok suka matcha. Nah bang, dari sekian banyaknya itu bang menu, inovasi produk baru, adakah bang yang gagal Iya. untuk dipasarkan? Iya, pasti ada Dan sih. bagaimana cara Abang menyikapi. iya menyikapinya? Ya pasti ada sih produk-produk yang nggak diterima Ya. atau nggak cocok nih di Iya, pelanggan jadi tersebut. Ada contoh. Contohnya salah satu aja. Kalau- Gagal, yang pernah gagal. Kalau salah satu itu di makanan sih, Ah. makanan seafood gitu. Oh, seafood. Nah, kami kan beberapa menu gitu. Kalau Ah. misalkan seafood itu kami banyak menu, misalkan oh banyak yang nggak laku nih atau nggak cocok di pelanggan itu, kami nggak jual lagi gitu kan. Kan kita juga mengikuti saran pelanggan gitu kan. Dibandingkan kita menjual produk yang yang kemarin-kemarin gitu yang nggak laku-laku kan, masa kita harus jual belikan Iya. terus. Memaksakan itu sendiri bang, lebih baik mendengarkan Iya, saran pelanggan. iya. Ya, sangat penting itu Iya, mendengarkan saran pelanggan. Iya, menu apa gitu kan Iya. yang disukai pelanggan gitu. Itu yang kita Kalau hargai. ngejual yang pelanggan gak suka gimana? Tapi sih kalau seafood itu memang agak pricey sih, memang agak Iya. mahal. Jadi kalau mungkin di kantong mahasiswa agak kurang itu bang. Ya, mungkin dari kualitas rasa atau nggak cocok di mulut itu salah satu sih. Misalkan sate-satean, alhamdulillah selama ini kayak ceker, ampela atau hati gitu. Itu sejauh ini sih habis terus. Hati Nasi bakar itu best seller kalau di sini. Cobain lah nanti. Oh, boleh. Bang. Pengen sekali ini lama nggak makan nasi bakar. Oke. Terus gini bang, pastikan susah sekali untuk menahan rasa kualitas dari produk tersebut. Kayak di kopi-kopian, gimana sih bang agar kualitas dari produk itu tetap terjaga, rasanya sama terus? Oh, konsistensi Oh, ya. konsisten. Konsisten. Bagaimana menjaga konsistensi kualitas rasa gitu. Nah, di sini kami selalu menggunakan bahan-bahan yang baik atau produk-produk dengan standar resep kami gitu. Nah, supaya itu
rasanya selalu konsisten. Ya stabil. Iya, stabil. ya kayak ada standar resep, misalkan perbandingan berapa gitu kan. Jadi beberapa konsumen kalau coba itu tetap sama gitu. Ada Iya. takarannya. Iya, standar resep ya. Berarti ada resep rasial dari Iya, kita resep kita ya, sendiri, iya. agar kayak pelanggan tuh kecanduan terus tuh Iya, untuk iya. Ibaratkan Bang, kalau semisalkan kalau konsistensi rasa itu semisal dia beli hari ini, besok beda. Itu kan suatu citra buruk terkait produk kita. pasti kalau dia balik lagi rasanya beda, pasti nggak bakal balik lagi. Iya, ya? iya, pasti benar. Itu Dan kami merasa selalu perubahan. kami selalu mengusahakan itu, konsistensi atau kualitas rasa. Maupun dari minuman, sate-satean itu kami selalu menjaga kualitas. Menurut abang sendiri setelah melakukan inovasi produk-produk terbaru, tantangan apa yang paling besar itu bang untuk menciptakan produk-produk baru itu? Nah, ya tantangan terbesarnya kalau misalkan kita menciptakan suatu produk baru itu kadang belum tentu itu diterima pasar gitu atau selera dengan konsumen. Itu suatu tantangan. Misalkan kita ada ide produk baru, ya kita harus menyesuaikan dengan tren atau selera konsumen. Oh, cocok nggak nih? Misalkan Niko nih beli produk kami, misal nasi bakar, nggak cocok nih. Nggak cocok di lidah saya. Iya. Ya itu suatu tantangan terbesar kami. Apalagi lidah nih pikiran dikit nih. Iya, aneh berarti. Asli. Tapi pengen sih coba nasi bakar. Iya, pasti best seller soalnya. Nah, setiap produk tuh pasti abang ini mempromosikannya pasti lewat media sosial. Iya, Mungkin media sosial apa bang yang digunakan? Ya kami di sini sejauh ini kami masih menggunakan Instagram sama TikTok, WA juga. Yang paling aktif tuh bang? Iya. Yang kayak paling aktif tuh Aktif kami IG sama TikTok. WA juga kami aktif. Boleh mungkin bang dipromosiin, mungkin Iya, teman-teman mau tahu IG-nya apa? akun IG TikTok-nya Iya, TikToknya, misalkan teman-teman mau follow IG maupun TikTok ataupun save WA kami, boleh banget. Aduh, saya WA. Nah, jangan lupa follow IG kita Angkringan and Warkop. Ada TikTok Kalau maupun IG. sama Di ya? bawah sama ini. juga semua namanya. Sama. Oh, Oke, ya guys ya follow. Semisalkan mau WA, teman follow aja. kalau atau mau WA Iya. minta WA abang ganteng Iya. boleh juga. Nah, nomornya bang, ditanyain tuh. Nanti sepil. Nah, kami juga ada layanan kayak delivery gitu. Oh. Semisalkan teman-teman mau delivery bisa DM di IG sama di WA. Ya mau collab juga ataupun teman-teman mau rapat dari kampus gitu. Itu kami kebanyakan juga rapat. Bisa booking ya? Bisa booking DM juga. Menerima booking kayak dari online gitu bang? Berarti Ya bisa. Bisa. Niko mau booking. Booking apa Niko? Booking apa itu? Waduh. Nah bang, lanjut ke pertanyaan. Sepengaruh apa sih bang media sosial ini terhadap promosi produk-produk tersebut? Ya menurut saya sangat berpengaruh sih. Karena apa? Kita semisalkan dari media sosial sendiri kita bisa melihat tren-tren terbaru gitu. Yang dibilang Niko tadi, tren-tren anak muda gitu, tren ngopi gitu. Kami juga mempromosikan menu-menu yang kami miliki di situ. Itu sangat berpengaruh sih sejauh ini. Kalau tren sekarang kan era digital gitu, apapun digital gitu. Misalkan mau pesen sambil rebahan juga bisa. Itu suatu promosi misal seperti Ngantar sampai kamar bang asli? tidak lah. Ngantar sampai Kan kamar. check out pesen. Soalnya rebahan tuh bang. Sampai depan pintu, dan Iya masa lah. sampai kamar. Agak ambigu juga. Ya salah. Bahaya teman ini. Emang agak ini. Nah, ngeri bang. Iya. Nah, dari kita ini kan pasti ini bang, ada packagingnya bang. Iya, Untuk packaging menarik. minuman pasti ada packaging. Kayak gini lah. Iya, ini kan bagus kan. Iya. Nah, kita ini sendiri kan pasti bang punya packaging tersendiri untuk mungkin minuman atau produk lainnya. Nah, sepenting apa sih bang packaging yang menarik untuk minat konsumen untuk beli? Ya menurut saya sih sangat penting ya packaging suatu produk itu. Ya di mana sekarang kan banyak orang tuh suka mengunggah-unggah kayak semisal packaging kan. Semisal minum kopi nih ada misal Diposting. ya diposting. Story IG. Iya, Kata-kata galau. kata-kata galau. Kamu di mana nih?
Aku lagi di angkringan kita ini. Waduh. Hampir ya. Ya, menurut saya tuh sangat penting ya, penting banget karena tampilan ya yang pertama jadinya tampilan itu menarik. Semisalkan botol ini itu polosan gitu, nggak Iya. ada gambar-gambar, itu kan tidak menarik gitu kan. Boring banget Iya. sih bang, Iya, cuma nengok botol kosong putih Ya warna. kurang Iya. memanjakan mata. Iya, itu juga kan sebagai nilai tambah Iya, gitu. Bang. Nilai tambah suatu produk, oh lebih menarik nih. Semisalkan ada tulisan kita di sini, enggak, itu kan suatu tren sekarang. Salah satu bentuk promosi juga Iya, memang iya. kalau di upload di Iya, media sosial itu tuh. kan suatu promosi. Apalagi sekarang kan zaman-zaman cekrek Upload, cekrek upload. Iya, tengah nongki nih, Tengah nongki upload asli. Nah, kalau dalam mempertahankan usahanya, apa bang kayak yang dilakukan agar bisnis itu tetap berjalan panjang gitu sampai Oh, selamanya? Sekarang kan banyak bang yang buka usaha kuliner juga. Cepat tapi sebulan 2 bulan tutup. Oh, ibaratnya strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan kami itu ya yang pertama itu menjaga kualitas produk, memberikan layanan baik serta terus berinovasi mengikuti tren sekarang gitu. Nah, itu 3 hal yang paling penting. Nah, bagaimana kita selalu konsisten terkait produk, layanan sama kualitas rasa tadi. Itu sangat penting sih strateginya. Nah, bagaimana kita sejauh ini berusaha konsisten apalagi apa tuh di saat mahasiswa libur itu kami selalu konsisten menjualkan. Kami berusaha menciptakan itu gitu. Dan kalau libur itu kan sepi balon hijau kan bang? Iya, Sepi pasti anak perantau tuh pada pulang-pulang semua. Iya. Lebih baik pelanggan tetapnya pulang-pulang. ya yang pertama juga kan kita harus terus berinovasi untuk mengikuti kebutuhan pelanggan gitu. Nah, misal nih bang, ada pelanggan baru kayak saya misalnya baru besok atau mungkin lusa mau ke sini kan? Ini sekarang. Bagaimana bang, abang untuk mempertahankan supaya aku nih datang lagi loyal lah. Iya. Keringan ini. Ibaratnya menjaga loyalitas pelanggan Iya. gitu. Nah, yang dengan cara kita melayani dengan ramah tamah gitu ya. Pertama ibaratnya akrab nih kayak Niko sama Amri nih akrab ya kan. Nah, itu kan suatu pelayanan ya yang bakalan diingat terus di pelanggan. Oh, abang nih ramah nih. Oh, aku bakalan balik lagi. Nah, itu suatu Iya. Ya, yang pertama itu kita menyambut pelanggan dengan ramah gitu kan. Selain itu juga kita harus menjaga kualitas produk makanan kita serta mendengar masukan dari mereka gitu. Oh bang, kurangnya gini, bang rasanya gini gitu kan. Nah, itu kan suatu apa ya, misal kita mendengarkan masukan pelanggan itu ibaratnya dia dihargai. Nah, iya, selebihnya itu kita diskusi gitu kan, evaluasi. Oh, memang kurang di sini ataukah kebutuhan konsumennya di sini gitu kan. Apalagi bang kayak kan cewek-cewek itu biasa suka sama kasih-kasih yang ganteng seperti abang ini. Pasti bolak-balik mereka tuh bang. Untuk nengok bisa aja keindahan wajah abang nih. Wah, boleh juga. Bagus lah, Le. Bagus lah, boleh. Boleh lah Niko nih. Nah bang, selama 1,5 tahun ya bang? Iya, lumayan 1 tahun. Pasti ada tantangan lah bang dalam menjalankan masa kesulitan itu pasti ada. Sama setahun ya bang. Bagaimana cara owner sendiri untuk bangkit dari masa sulit? Masa sulit. Ya, setiap usaha pasti ada merasa jatuh bangun ya. Itu merupakan suatu hal yang semua pengusaha alami gitu. Nah, pada saat pelanggan sepi atau menurun itu suatu tantangan terbesar kami, apalagi mahasiswa kan untuk apa tuh, pelanggan kami kan mahasiswa dan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, itu kalau misalkan mahasiswa libur itu suatu tantangan terbesar kami. Nah, namun kami juga terus melakukan evaluasi ataupun promosi agar usaha kami ini tetap terus berkembang gitu. Jadi intinya kalau cara bangkit itu gimana bang dari keterpurukan abang? Nah, yang pertama kita ya konsisten dulu ya, kita bagaimana kita manajemen stok tadi, apakah kita misalkan orang sepi kita agak turunin stok gitu kan. Nah, berarti kayak dari hati ini kalau lah merasa penjualan terpuruk
tiba-tiba ingin bangkit lagi itu Iya. bagaimana bang? Semisalkan turun drastis Turun nih, drastis nih. itu suatu bahan evaluasi kita. Oh, salahnya di mana sih kan? Itu kan kebutuhan konsumen itu gimana gitu kan. Itu suatu hal yang harus kita evaluasi atau diskusi berdua. Berarti selaku owner tuh nggak pernah pantang menyerah lah, Iya, walau itu menurun banget gitu kan. iya, itu apa kita di sini juga belajar gitu kan bagaimana kita mencari jalan solusi ataupun jalan keluar supaya usaha kita terus berkembang gitu. Benar-benar. Nah, menurut abang sebagai pembisnis nih bang, faktor utama agar usaha abang ini berjalan dalam jangka panjang keberlanjutan gitu gimana bang? Nah, yang pertama tetap saya katakan konsisten. Nah, yang kedua itu mau belajar dan mampu beradaptasi dengan lingkungan perubahan gitu. Ya mungkin itu faktor utama untuk bertahan lama gitu. Semisalkan kita hanya monoton kayak gitu-gitu aja tanpa mengikuti tren sekarang, itu kita bakalan stop di situ. Ataupun misalkan ibaratnya yang dikatakan oleh Niko tadi FOMO gitu. FOMO kan. FOMO kadang itu ya yang pertama itu konsisten mau belajar sama adaptasi sama perubahan lingkungan. Mungkin itu aja. Intinya jangan melawan tren pasar. Ya pasti kita harus ngikuti. Jangan sampai ketinggalan lah. Iya. Ibaratnya kita lah jauh ketinggal nanti kita nyusul juga susah gitu. Nah kayak bahan baku kayak bakaran itu kan pasti cepat rusak bang. Nah bagaimana sih bang cara abang agar bahan baku tersebut lebih efisien, lebih tidak banyak dibuang? terjaga lah agar Iya. tidak Iya. banyak Berlebih terbuat gitu. mubazir lah bang. Iya. Bagaimana manajemen stok gitu. Manajemen stoknya. Manajemen stok kami membeli sesuai kebutuhan per hari itu berapa yang kami butuhkan. Nah, dan juga memantau stok agar tidak banyak yang terbuang. Nah, di situ kita juga belajar gitu apa semisalkan kita habis berapa nih sehari. Nah, kita harus jangan over berlebih biar bahan baku tersebut tidak terbuang sia-sia gitu. Nah, yang pertama itu kita membeli sesuai kebutuhan manajemen tadi biar gak terbuang sia-sia gitu. Jadi kan misalnya nih bang, usaha ini mau close lah bang, mau tutup order, tetapi bahan baku itu masih ada, masih belum habis gitu. Nah, itu agar tidak terbuang. ibaratnya udah terbuang sisa tadi. Tidak terbang ada sisanya. Ya mungkin itu yang pertama kami promosi. Semisalkan harga sate-satean kami kan rata-rata 3.000, 1.000 sama 2.000 kan. Itu kami jual patokin. Semisalkan kalau seafood kan itu bertahan 3 hari. Semisalkan kayak sate-satean jeroan ini bertahannya 1 hari. 1 hari kami bakalan fresh kayak tuh ibaratnya besok ngolah. Soalnya nggak bisa kalau hati-hatian kayak ceker, ampela itu untuk 2 hari. Nah, kami berusaha promosi tadi misalkan harga 3.000 2, kami usahain 5.000 2. Pasti jadi promosi. Misalkan nggak habis juga kami mungkin kasih teman-teman yang loyalitas lah ke ini ke pelanggan gitu kan. Seperti itu kan usaha-usaha kayak gini kan pasti ada limbah-limbah tuh bang. Nah, bagaimana abang kayak agar lebih ramah lingkungan lah limbah itu agar tidak mencemari lingkungan sekitar gitu kan. Nah, kami di sini berusaha untuk mengurangi penggunaan limbah plastik. Nah, yang pertama kayak nasi bakar kan kami menggunakan daun pisang gitu kan. Ramah sekali itu bang, daun bakar. Iya. Biasa kan kebanyakan pakai plastik dibungkus-bungkus. Iya, itulah kami juga memanfaatkan bahan baku seefisien mungkin biar limbah tersebut tidak berlebih atau buang sembarangan gitu. Dan juga untuk limbah-limbah jeroan juga kami itu ada tempat nampung sendiri langsung ke mobil. Jadi nggak numpuk atau bau di situ. Ada yang ngangkut. Iya, setiap hari diangkut gitu. Dan misalkan untuk minum-minuman kan masih pakai cup gitu kan, kapan plastik. Misalkan mau day in atau minum di sini kami pakai gelas gitu untuk mengurangi limbah plastik tadi. Ya, gelas kaca. Gelas kopi kayak gitu kan. Berarti nggak kayak
ada kan gelas yang cup sekali pakai itu. Ah, iya. Jadi Itu efisien mungkin iya, tidak terlalu banyak lah iya. menggunakan itu. efisiensi mungkin Hmm. untuk mengurangi limbah plastik Ah, tadi benar, kan. benar, benar. Nah, lanjut ke pertanyaan, Bang. Kan usaha ini kan memiliki supplier lah untuk bahan baku ini. Nah, gimana sih Bang menjaga hubungan antara supplier dengan pembisnis Abang sendiri untuk keberlanjutan usaha Abang ini? Nah, itu sangat penting ya menurut saya. Ya. Nah, supplier di sini itu membantu menjaga ketersediaan bahan baku, apalagi di angkringan kami Ya. gitu kan. Nah, bagaimana kita selalu menjaga hubungan antara kami pembisnis sama supplier, yaitu untuk ketersediaan bahan baku. Nah, untuk pelanggan sendiri kami itu hubungan antara pembisnis sama pelanggan itu aset utama untuk menentukan keberlangsungannya usaha itu sendiri. Karena kalau nggak ada pelanggan gimana? Iya, Kan? iya. Pasti kita selalu dua menjaga hubungan antar Iya. pelanggan sama supplier. Iya. Iya. Karena supplier kan Itu itu penyedia, sekali. iya, Iya. penyedia bahan baku kami tadi. Kalau nggak ada supplier kan? Ya, mungkin mogok di situ. Apalagi kalau hubungan antar supplier itu sendiri, Iya. semisal agak renggang gitu kan, Iya. ya supply dari mana Bisa lagi. nggak dikasih itu? Nah, pasti. Nah, seperti yang kita tahu kan Bang, tren makanan sekarang ini sangat cepat berubah. Nah, bagaimana angkringan kita itu kayak perubahan pasar gitu agar bisa tetap bertahan. Menyesuaikan. Oh, ibarat menyesuaikan tren pasar. Ya. Tren pasar. Nah, kami di sini selalu mengikuti perkembangan pasar gitu. Nah, aktif di media sosial dan terbuka terhadap ide-ide baru dari pelanggan gitu, atau masukan-masukan baru terhadap usaha kami sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen gitu. Jadi mengikuti lah Bang. Iya, mengikuti tren sekarang. Kan mungkin tren sekarang itu berubah-ubah terus kan. Iya. Nggak mungkin kita harus Ya, ketinggalan, ibarat ketinggalan dari yang lama gitu. Apa sih Bang motivasi terbaik Abang untuk menjalankan usaha ini sampai sekarang? Nah, motivasi kami di sini, Iya, ya motivasi kami itu, motivasi sebesar kami itu ingin mandiri secara finansial di sini. Nah, bagaimana kami itu membuktikan bahwa mahasiswa yang hanya duduk di bangku kuliah dengan teori-teori tanpa implementasi itu sama aja bohong. Nah, bagaimana kami juga mampu membangun usaha untuk bermanfaat lebih banyak ke orang gitu. Di sini juga kami berdua juga nggak mau bekerja gitu sama orang gitu. Bagaimana kita berusaha menciptakan pekerjaan mulai dari awal gitu. Jadi motivasinya itu ingin mengimplementasikan ilmu yang didapat dari kelas ibarat implementasi langsung ke dunia kerja atau ke kenyataan. Dari teori tadi kan. Mungkin cuma kalau belajar tapi nggak diimplementasikan. Iya, mungkin di situ ingin mandiri yang pertama kan. Target utama, apalagi di agribisnis sendiri itu banyak ilmu-ilmu yang mencakup ke wirausaha gitu, kayak konsumen perilaku konsumen gitu. Jadi kita tahu lah ya Bang, gimana konsumen. Iya, bagaimana kita memanajemen keuangan gitu masuk semua kalau di agribisnis. Manajemen stok, pemilihan tata letak gitu, itu masuk semua pembelajaran. Layout gitu ya. Nah, selama menjalankan usaha kita ini, apa pelajaran berharga yang Abang dapat? Untuk pelajaran di sini banyak sih. Ya, bagaimana yang disampaikan tadi, kita bukan hanya mendengarkan suatu teori-teori tadi, bagaimana kita belajar mengimplementasi ilmu kita tadi di bangku kuliah. Nah, di sini juga pelajaran yang paling berharga itu kami di sini dituntut untuk selalu kerja keras, berusaha untuk sabar gitu, konsistensi dan keberanian dalam menghadapi resiko yang ada gitu. Apalagi tantangan, mungkin kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Benar-benar. Karena kan pasti dalam menjalankan usaha ini kan tantangan terbesarnya itu misalnya sepi. Gimana cara kita
tetap konsisten, ya. tetap bertahan untuk ya menjalankan keluar dari itu Iya. permasalahan tadi kan. cari solusi-solusinya apa. Nah kemudian menurut abang, apakah generasi muda saat ini memiliki peluang besar di bidang kuliner sini sendiri? Kan kita ini kan termasuk bidang kuliner juga kan? Apalagi abang juga generasi muda kan. Ya menurut saya sangat besar ya peluang. Nah di sini generasi muda juga memiliki akses kayak teknologi, media sosial, serta informasi tadi yang sangat luas, sehingga itu juga generasi muda juga mudah untuk berinovasi dalam menciptakan ide-ide baru atau produk-produk baru gitu, sehingga untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Jadi untuk zaman sekarang itu dimudahkan kan? Iya, mungkin apalagi kayak akses media sosial itu tren-tren baru yang tadi kita ceritain. Kayak TikTok ini kan. Mungkin itu sangat berpengaruh untuk tren pasar. Menurut generasi muda itu sangat berpeluang besar karena dengan berbagai seperti pulang dari media sosial itu sangat berpengaruh lah untuk kalau mau buka usaha. Iya, itu sangat berpengaruh, apalagi kayak tadi kan media sosial TikTok itu paling sangat berpengaruh untuk promosi yang pertama kan, promosi produk kita, produk baru tadi. Nah, abang sendiri sebagai owner, sebagai pembisnis apa sih bang? Motivasi untuk anak-anak muda yang mau menjalankan usaha. Ya untuk memulai yang usaha. baru mau mulai bang. Nah, yang pertama jangan takut untuk mulai dari kecil ya. Di sini kita fokus pada proses belajar, bagaimana kita terus belajar untuk ya yang pasti jangan pernah takut gagal gitu, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi tadi, promosi. Ya, berarti itu media sosial itu sangat berperan apa di zaman sekarang. Ibaratnya itu syarat untuk anak muda gitu kan. Jangan takut gagal dan jangan takut untuk memulai hal-hal kecil. Intinya mulai aja dulu ya. Iya, mulai aja dulu. Jangan cover aja. Karena di zaman sekarang tuh segalanya dipermudah bang untuk membangun usaha cuma. Nah, tidak kerasa sila di penghujung. Nah, untuk terakhir bang, kalau harapan dan untuk kedepannya angkringan kita itu apa bang? Nah, saya berharap sih angkringan kita itu dapat terus berkembang gitu, untuk lebih besar lagi dan menjadi tempat favorit di sekitar Balongjok maupun sekitar lainnya, untuk masyarakat berkumpul, mahasiswa berkumpul rapat-rapat, dan saya berharap juga untuk membuka cabang beberapa lokasi gitu dan mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk lebih luas bagi masyarakat sekitar. Berarti lebih berharap lah lebih berkembang dan sukses dan berguna lah untuk masyarakat bang. Angkringan kita dan bangsa. Lucu juga ya bang Dino. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari owner dari kita ini, motivasinya dalam menjalankan usaha ini, tantangan terbesarnya, bagaimana solusi untuk keluar dari tantangan tersebut. Nah kemudian apa mungkin dari teman? Untuk saya sih sebagai generasi muda saya sangat kayak termotivasi lah ya. Termotivasi mendapatkan manfaat ilmu dari Bang Dika ini selaku owner angkringan kita. Rasa ingin membuka usaha itu wah tinggi sekali saya. Buka angkringan berarti, buka. Wah, jadi kompetitor abang nih. Bang be. Baik, jangan takut bersaing kok. Asalkan bersaing secara sehat. Benar. Bagaimana kita dengan cara bersaing tadi kita bagaimana nih kita harus lebih dari yang satu gitu kan, menciptakan ide baru, produk baru. Apa sih yang keunggulan dari yang satu ini sama yang ini gitu kan. Itu suatu pembeda di konsumen. Asal jangan ada rasa iri dengki. Iya, pasti. Baik, tidak terasa kita telah di penghujung acara podcast mahasiswa agribisnis yang bersama narasumber kita yang telah memberikan ilmu manfaat dan berbagai motivasi yang terbaik lah. Kami selaku host dan narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih.